sahabat Mitra SRC di seluruh Indonesia, apa kabar? Semoga sahabat Mitra semuanya dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu ya. Senang banget karena hari ini kita bisa kumpul kembali di acara kelas online Mitra. Nah, perkenalkan nama saya Mustika Nagari Kinanti dari Commercial Brand Eksekutif SRC. Bahagia sekali hari ini karena saya dapat memandu acara kelas online Mitra dengan topik yang menarik banget, pelanggan senang, toko cuan. Nah sahabat Mitra, sebelum kita masuk ke acara kelas online nih, peraturan apa aja sih selama kelas online kita? Yang pertama, peserta tidak diperkenankan melakukan pengambilan gambar atau foto terkait konten acara selama mengikuti kelas online ini. Yang kedua, peserta tidak diperkenankan rekaman kembali atau video recording selama mengikuti acara kelas online ini. Nah sahabat Mitra, selain peraturan saya juga punya tips dan triks nih bagaimana sih caranya biar kita bisa lebih nyaman lagi dalam mengikuti acara kelas online Mitra. Apa aja tips and triks? Nah tapi sebelum masuk ke tips and tricks, saya mau bacain dulu nih tentang peraturan question and answer. Yang pertama, format pertanyaan untuk sesi Q&A adalah nama Mitra SRC, spasi kode toko, spasi kota asal, spasi pertanyaan. Contoh, Mitra SRC Sahabat, spasi SRC 000001, spasi Ambon, spasi pertanyaannya ya sahabat Mitra. Contohnya, apakah kelas online ini akan diadakan setiap bulannya? Nah, pertanyaan yang terpilih dan akan dijawab di sesi question and answer merupakan dari panitia penyelenggara. Untuk sesi trivia quiz akan ada 5 pertanyaan untuk 5 orang pemenang. Pemenang akan ditentukan dari jawaban yang cepat dan tepat. Hadiah yang akan diberikan berupa thermal printer nih sahabat Mitra. Menarik banget kan? Dan hadiah tidak dapat digantikan dengan jenis hadiah lain dengan nominal yang sama. Oke sahabat Mitra, tadi kita udah bacain peraturannya. Nah sekarang kita masuk yuk ke tips and tricks bagaimana sih cara menikmati acara kelas online biar lebih nyaman lagi. Yang pertama sahabat Mitra, ayo kita pakai baju Mitra dulu yuk biar semakin kece. Yang kedua, jangan lupa paket kuotanya diisi dulu ya sahabat Mitra. Dan kita juga jangan lupa untuk mengisi baterai HP hingga full, jadi nggak mati di tengah jalan. Nah pastikan juga sahabat Mitra posisinya nyaman ya ketika duduk. Dan yang terakhir, siapkan catatan karena bakalan banyak banget nih tips and tricks dan juga saran menarik dari narasumber-narasumber kita nantinya. Nah sahabat Mitra, sebelum kita mulai kelas online Mitra hari ini, mari kita dengar dulu sambutan hangat dari Ibu Rima Tanago selaku Direktur PT SRC Indonesia 9. Kepada Ibu Rima, dipersilakan. Selamat sore Bapak Ibu sahabat Mitra SRC di seluruh Indonesia. Semoga sahabat Mitra SRC dalam keadaan baik dan sehat. Pada masa sekarang ini kita semua mengalami perubahan dengan cepat, dikarenakan oleh perkembangan teknologi dan juga karena pandemi. Hampir semua sektor usaha mengubah cara berbisnis mereka. Hal ini mendorong semua pihak untuk bisa beradaptasi dengan cepat dan memaksimalkan setiap peluang yang ada. Saya yakin Bapak Ibu sahabat Mitra SRC sudah mengambil langkah untuk mengoptimalkan setiap peluang. Dalam sesi kelas online hari ini, kami ingin memberikan informasi yang baru dan juga perspektif yang lebih luas bagaimana cara jitu untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Saat ini, Ayo Mitra sudah terhubung dengan lebih dari 100.000 SRC pengguna Ayo SRC Toko. Hal ini tentunya kesempatan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sahabat Mitra SRC. Bagaimana bisa menambah pelanggan, membuat pelanggan terus berbelanja dan meningkatkan jumlah transaksi.
Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, seperti memberikan pelayanan yang terbaik melalui admin khusus mitra, membuat promosi-promosi secara berkala, dan menerapkan sistem poin untuk mengikat pelanggan. Besar harapan kami dengan meningkatnya loyalitas pelanggan, omset sahabat mitra SRC bisa terus bertahan dan bahkan meningkat. Ditambah lagi, saat ini kami memiliki fasilitas pojok modal, khususnya bagi para SRC bisa pesan sekarang, bayar kemudian. Dan para sahabat mitra SRC tidak perlu khawatir dengan resikonya. Selamat mengikuti kelas online hari ini dengan tema Pelanggan Senang, Toko Cuan. Semoga sesi kelas online hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sahabat mitra SRC. Bersama SRC, dekat berdampak. Terima kasih banyak Bu Rima atas sambutan hangatnya. Nah sahabat mitra, saya mau ngingetin nih sahabat mitra semua untuk jangan lupa follow semua akun sosial media SRC. Kita punya Instagram, Facebook, dan juga YouTube di bawah ini. Langsung di follow, like, share, dan komen ya sahabat mitra. Sahabat mitra, hari ini saya juga mau kasih tahu nih mengenai fitur pojok modal yang bisa memberikan tambahan modal kepada toko SRC untuk berbelanja ke mitra dengan tenor pinjaman maksimal 7 hari. Prosesnya tentunya mudah dan cepat banget dengan biaya yang sangat kompetitif. Pelanggan jadi bisa belanja dengan nominal yang besar dan tentunya akan meningkatkan omset. Nah, pelayanannya juga cepat dan efisien loh pojok modal. Pastinya juga akan mengurangi resiko keuangan. Pojok modal terpercaya, mudah, dan lebih berkembang. Sahabat mitra, biar kita semakin semangat nih di sore hari ini, ayo kita saksikan dulu video bersama SRC Dekat Berdampak. Selamat menyaksikan. Mari bersama dukung mimpi dan harapan mereka dengan berbelanja di toko kelontong yang dekat dan selalu memberi dampak baik di sekitar kita. Nah, itu dia tadi video bersama SRC Dekat Berdampak kita, toko kelontong dekat rumah beri dampak untuk semua. Semoga sahabat mitra senantiasa memberikan dampak positif ya untuk masyarakat sekitar. Sahabat mitra, tak perlu kita tunda-tunda lagi, langsung saja kita masuk ke sesi yang paling dinantikan hari ini, yaitu belajar bersama. Nah, sahabat mitra, jika ingin bertanya bisa klik tombol pertanyaan di samping fitur chat yang sudah disediakan ya. Nantinya akan kita pilih dan langsung kita bacakan. Oke sahabat mitra, tak perlu menunggu lama lagi, saya mau perkenalkan hari ini kita memiliki bintang tamu yang luar biasa sekali. Ada Bapak Suryo Danuwinoto, beliau adalah seorang marketing dan communication practitioner. Jadi ahlinya banget nih sahabat mitra untuk membicarakan tentang bagaimana cara mengelola pelanggan. Selamat datang Bapak Danu di studio kita hari ini. Ya, Apa kabar Pak? Baik, kabar saya baik. Selamat sore Mbak Mustika dan selamat sore juga kepada sahabat mitra SRC di seluruh Indonesia. Senang sekali bisa berada di sini. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Mustika, nama saya Suryo Danuwinoto, panggilannya Danu. Saya praktisi di bidang marketing communication sudah lebih dari 10 tahun di bidang education, bisnis dan juga sudah retail. Dan gak sabar nih ingin sharing-sharing beberapa hal kepada rekan-rekan di seluruh Indonesia. Wow, pas banget nih sahabat mitra. Bintang tamu kita kali ini tentunya akan bisa kasih tips and tricks bagaimana sih untuk membuat pelanggan lebih senang ya Pak Danu ya. Betul. Sehingga toko pun pastinya lebih cuan. Nah, terkait dengan topik kita hari ini nih Pak Danu. Ya. Menurut Bapak apa sih cara yang paling tepat yang bisa dilakukan oleh sahabat mitra di rumah untuk dapat meningkatkan loyalitas dari pelanggan itu sendiri? Oke, sebenarnya banyak sekali cara untuk meningkatkan loyalitas. Bisa kita berikan banyak promo,
dan juga kita bisa memberikan suatu sistem yang disebut namanya loyalty point. Nanti kita akan jelaskan ke sana, tetapi saya selalu ingin mengingatkan kepada sahabat mitra SRC di seluruh Indonesia bahwa harus tahu dulu dasarnya atau fundamentalnya. Orang sering bilang kalau mau bikin rumah jangan langsung gentengnya, ya kan, tapi sudah bikin base-nya dulu. Nah, ini saya sudah mempersiapkan beberapa hal yang bisa dipertimbangkan untuk sahabat SRC di seluruh Indonesia untuk sebelum memulai promosinya. Yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu terkait bahwa siklus pelanggan downline-nya. Pelanggan itu tentunya tidak ada yang langsung membeli kepada sebuah toko. Dia biasanya akan melakukan research dulu, dia terinformasi oleh promonya kita dulu, nah baru dia melakukan pembelian. Nah di situ ada yang disebut namanya siklus pelanggan, yang kita sebut itu siklus pelanggan downline-nya. Pertama kali itu biasanya pelanggan itu dijangkau atau disebutnya adalah di reach. Nah, ketika dijangkau atau di reach ini biasanya pelanggan itu dia sudah tahu yang kita lakukan promotion tapi dia belum melakukan pembelian. Nah, ketika dia sudah tahu dan baru mau melakukan pembelian, biasanya dia melakukan atau act disebutnya di sini itu adalah aksi. Dia biasanya pelanggan itu datang ke tokonya kita, dia melihat-lihat tetapi belum melakukan pembelian. Nah, di sini pentingnya adalah aksi yang kita lakukan juga sebagai toko, di mana kita juga harus mempunyai database pelanggan tersebut yang akan kita inginkan untuk melakukan pembelian. Kenapa? Karena pada saat masuk ke siklus pelanggan yang ketiga, convert atau kita sebutnya adalah ubah, kita itu melakukan remarketing. Jadi kita mengontak dia, terima kasih sudah datang ke toko kita, produk apa yang ingin dicari, hal-hal seperti itu kita harus selalu lakukan. Nah, ketika dia sudah melakukan pembelian, hopefully setelah kita melakukan hal tersebut, nah itu kita sebutnya adalah masuk ke dalam engage atau dia ikut melakukan pembeliannya. Nah, di sini pesan saya toko juga jangan terlena dalam artian oke, sudah melakukan pembelian pertama, kita tidak melakukan aksi apa-apa. Tetapi kita sebagai toko juga harus berpikir oke, dia sudah melakukan pembelian pertama, bagaimana dia melakukan pembelian kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, hal-hal ini yang banyak harus dilakukan oleh sahabat mitra SRC, bahwa ketika sudah melakukan pembelian kita harus melakukan apa sih? Nah, di situ promo-promonya juga kita harus tentukan. Nah, kenapa saya tampilkan ini agar sahabat mitra SRC itu tidak salah untuk melakukan promosi. Ada promosi yang ditentukan untuk pada saat awal untuk menjangkau, ada promosi yang ditentukan pada saat dia masuk ke tahap diikut yang tadi atau engage. Nah, itu harus pintar-pintar membaginya. Contohnya untuk yang ketika dia sudah melakukan pembelian, kita bisa ajak dia untuk menjadi keluarga besar toko kita. Biasanya itu disebutnya adalah loyalty system. Atau pada saat untuk encourage atau mendorong dia melakukan pembelian, biasanya itu kita sebutnya untuk masuk di dalam siklus yang jangkau. Nah, hal tersebut juga harus dipikirkan nih sebelum melakukan untuk promosi. Wow, luar biasa sekali. Jadi sahabat mitra, dari pembicaraan Pak Danu tadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa penting sekali kita mengenal pelanggan kita ini sudah di tahapan apa ya. Apakah masih pemula atau memang sudah melakukan aksi. Dan itu berarti tipe-tipe promonya akan berbeda ya. Betul. Nah sahabat mitra, saya mau ngingetin sekali lagi untuk jangan lupa bertanya, langsung aja ditulis pertanyaannya di chat box sesuai dengan format yang tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Langsung bisa diklik aja dan ditulis pertanyaannya. Nah, selanjutnya nih Pak. Yes. Dari penjelasan Bapak tadi kan berarti promo itu ada berbagai macam jenis ya. Betul. Contohnya mungkin ada paket produk, terus juga harga khusus dan lain sebagainya. Nah, dari semua bentuk promo ini Pak, jenis promo apa ya yang paling cocok dengan sahabat mitra? Oke. Untuk menjawab itu sebenarnya kita harus melihat dulu promonya ada apa aja sih. Sekarang kan zamannya orang-orang pada kreatif ya Mbak Mustika. Banyak sekali promo-promo yang bisa dilakukan. Mulai dari buy one get one, bundling, dan segala macamnya. Bahkan sekarang toko juga sudah mulai memikirkan bagaimana ketika saya melakukan sebuah promosi, itu produk saya yang dalam tanda kutip itu kurang laku atau disebutnya itu dia hard moving, dibundling kepada produk yang fast moving. Yang sering lakunya. Nah, itu banyak sekali dilakukan agar yang tadi itu tidak menumpuk di gudang, jadi banyak untuk keluar dari gudang dan banyak melakukan pembelian. Nah, tetapi sebelum sampai ke sana, biasanya saya juga selalu ingetin lagi nih kepada sahabat mitra SRC di seluruh Indonesia harus mengetahui beberapa hal juga.
sebelum melakukan promosi, karena harus kita lihat juga hal-hal yang penting sebelum melakukan promosi itu apa saja. Nah, nanti akan muncul di layar presentasi itu ada banyak hal yang kita harus perhatikan. Salah satu yang pertama adalah resources. Resources itu kita harus tahu apakah kita biasanya itu di company itu ada budgetnya atau enggak ketika kita melakukan promosi. Kalau memang nggak ada budget, kita promosinya harus bentuknya apa nih? Dan ada orang yang bisa maintain promosi kita atau tidak. Ketika kita melakukan promosi online misalnya, adakah yang melakukan evaluasinya, monitoringnya? Nah, itu kita harus siapkan juga resourcesnya yang pertama. Nah, yang kemudian yang saya suka dan sekarang itu banyak yang orang selalu bilang bahwa data is the key. Data is king. Jadi kita harus banyak-banyak punya data customer-nya kita. Ketika kita sudah punya data customer kita bisa analisa macam-macam dari situ. Dia sering beli produknya apa, dia sering beli produknya kapan. Nah, di situ kita bisa melakukan mulai promosi terhadap orang tersebut atau customer tersebut. Nah, makanya data itu harus kita punya. Jadi ini harus yang kita persiapkan dulu nih sebelum promosi resources, kemudian juga data. Nah, untuk selanjutnya nanti bisa juga dilihat di slide-nya, itu juga kita mesti melihat pangsa pasarnya. Pangsa pasarnya kita tuh siapa? Saya yakin di sahabat Mitra SRC itu pangsa pasarnya sudah tahu semua karena sudah ada di aplikasi Ayo Mitra juga ya. Nah, tetapi kita ingin meluaskan, silahkan sendiri juga bisa di list down lagi kira-kira siapa saja nih yang kita harus ambil pangsa pasarnya. Itu kita juga harus persiapkan juga. Sama objektif yang ingin di-achieve. Objektif ya nggak cuma cuan aja. Apakah toko kita pengen terkenal nih di antara toko-toko yang lain? Objektifnya toko kita ingin dikenal sebagai yang paling murah misalnya. Atau toko kita dikenal lebih kepada toko yang memberikan pelayanan yang secara maksimal. Nah, itu yang nanti harus selalu dikoneksikan atau disangkut pautkan dengan promosi. Jadi saya selalu suka itu promosi itu jangan terpisah-pisah. Harus kita sebutnya itu integrated promotion atau integrated communications. Nah, itu semuanya harus saling terkait. Yang last but not least itu ada juga channel of promotion sama time of promotionnya. Maksudnya channel itu kita mau melakukan medianya apa. Biasanya kalau offline saya yakin sahabat Mitra SRC itu sudah tahu lah, pasang banner, pasang spanduk, biasanya juga sudah punya program yang ambil balon dan segala macamnya, itu pasti sudah tahu. Tapi ketika kita melakukan untuk online, contohnya kita bisa melakukan iklan di Facebook dan juga Instagram. Kita ingin memperluas jangkauan orang tahu tidak tokonya kita. Nah, di situ kita juga bisa melakukan iklan di sosial media, di Instagram dan juga untuk di Facebook. Nah, itu ada detail-detailnya lagi. Contohnya kita ingin tahunya apakah promo produk atau promo dari tokonya kita sendiri agar kita bisa mendapat downline lagi. Nah, sama yang terakhir tadi, jangan lupa juga time of promotion. Biasanya ketika kita melakukan promotion itu jauh-jauh hari, biasanya di awal tahun, kita selalu melihat bahwa oke, tanggal-tanggal penting nih, waktu-waktu atau momentum penting kapan saja ketika kita mulai promosi. Paling sering pasti pada saat bulan Ramadan. Iya, betul. Kemudian pas Lebaran, itu promonya harus sudah tahu jauh-jauh hari. Nah, tadi saya bahas di awal itu terkait dengan database. Nah, jangan lupa disangkut pautkan dengan database. Jangan sampai ketika pada saat hari H ini pas sudah Ramadan kita udah tahu mau promosi suatu produk yang A. Tapi pada saat sudah di hari A-nya ternyata produknya habis. Kita nggak tercatat di inventory kita, di gudang nggak ada. Nah, itu kita yang jadi bingung kan. Nah, itu makanya kenapa data itu sangat penting sekali. Nah, di situ juga kita harus mempersiapkan itu semua, baru nanti kita mempersiapkan promosi-promosinya itu apa saja. Nah, nanti sahabat mitra di layar presentasi ini nanti ada juga selanjutnya contoh-contoh promosi yang banyak dilakukan. Contohnya yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya ada buy one get one. Terus kemudian ada cashback, jadi dia let's say beli 100.000 nanti dia dapat cashback sebesar 10.000. Terus kemudian dia juga mendapatkan untuk bundling yang tadi fast moving sama yang slow moving misalnya. Terus kemudian dia juga bisa mendapatkan flash sale. Jadi sekarang tuh kadang-kadang sebelum buka puasa ngabuburit ikutan diskon kita yuk, flash sale yuk. Nah, banyak banget kan. Ya. Nah, itu sering banget dilakukan tuh. Nah, hal-hal ini bisa sekali dilakukan oleh mitra SRC di seluruh Indonesia. Tetapi yang saya perlu ingatkan kembali, semua itu harus terkoneksi. Terkoneksinya dengan apa? Ketika kita melakukan promosi tersebut, koneksikan juga dengan layanan loyalty sistemnya kita, loyalty membershipnya kita. Alangkah sangat bagus sekali ketika sudah kita punya loyalty membership, kita sudah punya database,
itu kita sudah bisa terkoneksi dengan promo-promo tadi. Kemudian terkoneksi dengan inventory base atau database-nya kita. Dan yang terakhir, promosi itu jangan hanya dilihat hanya kita saja yang bisa promosi. Manfaatkan juga customer kita atau downline-nya kita juga. Contohnya, oke, kalau mau dapat buy one get one, posting dong di Instagram story nih. Saya dapat nih program buy one get one dari toko saya. Nah, nanti posting dan biarkan itu menjadi exposure. Jangan lupa juga sering explore untuk kolaborasi dengan downline toko mitra, SRC Mitra di seluruh Indonesia ataupun juga toko-toko yang lain. Itu harus sangat sekali dieksplor. Wah, menarik banget ya. Jadi memang untuk promo ini banyak sekali hal yang harus diperhatikan ya. Mulai dari resource-nya, dari segi budget, data juga penting Betul. sekali. Dan semuanya harus terintegrasi. Yes. Channel apa yang mau dipakai, apakah offline atau online. Banyak sekali yang harus diperhatikan nih sahabat mitra. Nah tadi juga kan Pak Danu sempat sebut kita harus memanfaatkan juga downline ya yang dalam melakukan promosi ya. Kebetulan juga memang downline sahabat mitra nih ada WhatsApp paguyuban SRC-nya. Nah, itu bisa digunakan juga berarti ya. Bisa ketika melakukan promosi jangan lupa manfaatkan semua channel yang ada. Contohnya tadi disebutkan ada WhatsApp paguyuban. Informasikan saja kira-kira promosi apa yang cocok dengan WhatsApp paguyuban yang tadi. Kadang-kadang juga dengan loyalty system kita bisa membuat sebuah promo yang eksklusif. Promo yang didapat hanya yang tergabung di WhatsApp paguyuban tadi. Wah, di luar menarik, WhatsApp aja jangan dikasih. Nah, kadang-kadang itu kan membuat sebutannya customer itu lebih dekat ya dengan toko kita, lebih ter-attach, emosionalnya lebih ter-attach. Ini itu sangat bagus sih, bisa dimanfaatkan. Oke. Wah, oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih karena dari tadi kan kita udah bahas terkait dengan loyalitas pelanggan ya. Nah, kebetulan juga nih Pak Danu, jadi mitra SRC kita ini, sahabat mitra ini sudah tergabung dalam sebuah ekosistem digital. Karena kan memang teknologi ini sudah semakin maju. Di mana mitra SRC ini memiliki sebuah sistem aplikasi disebut dengan Ayo SRC Mitra. Nah, di dalamnya itu ada fitur online ordering. Nah, di sana juga bisa melakukan promo, lalu juga bisa ada penambahan poin. Nah, cuma kendala yang sering dihadapi oleh sahabat mitra ini adalah aktivitas yang begitu sibuk di tokonya sehingga sistem ini kurang dapat dimaksimalkan seperti itu. Adakah tips dan triks bagaimana cara menyeimbangkan itu semua ya antara aktivitas yang cukup sibuk tapi juga ingin meraih cuan gitu dari online ordering tersebut dan juga promo yang bisa dilakukan di aplikasi kita Ayo SRC Mitra. Ya. Bagus sekali tadi sudah dimediasi atau difasilitasi oleh rekan SRC kepada seluruh rekan SRC Mitra di seluruh Indonesia bahwa ada aplikasi yang tadi. Sebenarnya bagaimana kita agar bisa memanfaatkan tersebut, kita kembali lagi kepada tujuannya. Apakah tujuan kita growth atau pertumbuhan bisnis kita cuannya segitu-gitu aja atau mau cuannya lebih tinggi? Nah, kalau mau cuannya lebih tinggi itu bisa dimanfaatkan kalau menurut saya. Tapi juga harus diingat bahwa harus disiplin, harus konsisten. Salah satu pelajaran yang selalu saya ambil adalah kita harus disiplin dan harus konsisten. Sekali terjun menggunakan fasilitas tersebut, jangan one off atau sehari iya dimanfaatkan, besoknya enggak. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Usahakan agar tiap hari menggunakan fasilitas tersebut, kemudian manfaatkan fasilitas tersebut, dan jangan lupa untuk memonitoring dan lakukan evaluasi. Apakah ketika kita melakukan promosi, let's say di situ online ordering yang tadi, apakah efektivitasnya bagus ataukah tidak? Nah, kalau tidak kita harus cari tahu nih. Jangan lupa bahwa mindsetnya harus belajar terus. Nah, hal itu juga saya rasa pasti juga dipandu ya sama rekan-rekan dari SRC untuk bagaimana melihat efektivitasnya, kemudian melihat juga bagaimana ini itu perform atau tidak, works atau tidak. Nah, menurut saya memang harus ada dedikasi yang khusus nih ketika kita sudah terjun kepada program yang tadi tersebut. Nah, saran saya adalah dimanfaatkan program tersebut karena jangkauannya pasti luas, promosinya jadi nggak perlu pusing kemana-mana, dan harus konsisten, intinya sih itu. Tadi kan Pak Danu juga sebut terkait dengan dedikasi ya. Apakah perlu dedikasi itu juga berupa admin yang dedikasi untuk mengurus online ordering melalui aplikasi tersebut? Apakah itu diperlukan, Pak? Ya, kalau kita melihat
zaman now, ya, Iya, zaman zaman sekarang, now. itu justru menurut saya sangat perlu sekali. Apalagi saya sering banget melihat toko-toko itu yang sudah meng-hire atau mempekerjakan admin online. Dia mengurusi semua orderan yang online, nggak hanya di channel satu, tapi di berbagai macam channel. Saran saya hire dulu satu, pekerjakan untuk di beberapa channel, let's say 2 channel dulu lah. Kalau belum yakin 2 channel, coba dulu 1 channel untuk melakukan promosi yang untuk online tadi. Nah, ketika sudah lancar, nanti bikin lagi, dia disuruh handle untuk yang 2 channel, 3 channel. Kalau tiba-tiba kita melihat, oh dia nggak bisa handle nih 3 channel, kita bisa hire lagi. Karena saya yakin di zaman sekarang itu online order itu pasti sangat banyak. Tetapi balik lagi, yang tadi saya jelaskan, kita harus juga secara detail mempersiapkan promosinya. Jangan sampai promosinya itu aja, salah momentum, ya kan. Terus kemudian juga promosinya juga tidak sesuai dengan apa yang customer inginkan. Nah, makanya harus nge-link ke database yang tadi tuh. Itu sangat penting juga. Oke, menarik sekali ya. Dan sahabat mitra, saya mau ngingetin lagi untuk sahabat mitra yang ingin bertanya, langsung aja klik tombol chat di chat box, langsung keluarkan pertanyaannya di situ sesuai dengan format Q&A yang tadi sudah dijelaskan ya sahabat mitra. Nah, Pak Danu menarik banget tadi penjelasannya terkait dengan promo. Nah, tadi juga kayaknya kita sempat bahas terkait dengan sistem poin Yes. ya. Nah, boleh cerita sedikit kenapa sih sistem loyalty point itu penting sekali Pak Danu? Ya, kita harus melihat lagi kenapa penting nih. Apa sih pentingnya kita membuat suatu sistem loyalty point. Nanti dari sahabat mitra juga bisa lihat ada presentasinya sedikit, bahwa ketika kita membuat loyalty system, itu kita ingin customer kita itu melakukan pembelian yang berulang, agar dia tidak membeli di toko yang lain, agar dia belinya di kita-kita aja lah, istilahnya seperti itu. Nah, itulah pentingnya kita membuat sistem dari loyalty system atau membership. Tetapi ketika kita sudah memutuskan, oke, saya mau buat, itu harus banyak yang dipersiapkan. Contohnya dari sahabat mitra bisa lihat di slide presentasi, ini saya membuatkan hal-hal apa saja sih yang harus dipersiapkan sebelum kita membuat loyalty system atau untuk yang loyalty membership. Pertama itu kita harus pikirkan ketika dia sudah bergabung kepada sistem atau membership kita, dia itu mendapatkan apa? Apakah dia bisa meredeem poinnya atau dia gunakan lagi poinnya membelikan produk lain, atau dia bisa mendapatkan penawaran-penawaran khusus. Nah, jangan lupa juga ketika kita sudah buat customer kita itu seolah-olah dia mendapatkannya itu dengan bangga, dengan itu sesuatu yang dia ingin banget. Contohnya misal ketika kita sudah membuat loyalty, ketika saya sudah sering beli di toko sebagai customer, saya pengen tiba-tiba dapat surprise gift. Oh, pas saya ulang tahun, kamu bisa nih menggunakan poin kamu cuma misalnya 1 poin, kamu bisa dapatkan suatu produk A yang kamu inginkan banget. Nah, itu kan saya saya secara emosional saya merasa diperhatikan. Saya tahu, toko tuh tahu produk saya yang inginkan tuh apa. Nah, itu penting tuh secara emosional, sebutannya apa ya, secara kedekatan emosionalnya toko tahu saya ingin produknya apa. Terus kemudian juga yang itu masuk ke dalam personal touch. Terus kemudian berikan customer sesuatu untuk yang mereka perjuangkan. Jadi ketika saya udah beli banyak, dapat poinnya itu selain untuk bisa dibelikan, mungkin bisa dibelikan di toko yang lain misalnya. Itu era kolaborasi sekarang. Nah, itu bisa juga untuk dieksplor. Memberikan value secara tulus kepada customer. Jadi ketika kita sudah tahu dari customer sering melakukan pembelian, value-value apa saja yang kita bisa berikan kepada customer kita. Surprise gift, terus kemudian kita bisa berikan dia birthday gift, dan hal-hal yang lain lagi lah. Itu kita bisa explore semuanya. Nah, tetapi ketika kita membuat loyalty system, kita juga harus pikirkan sebutannya tiering, tingkat-tingkat dari sisi loyalty systemnya, dan juga benefit-benefit per tingkat-tingkatnya. Jadi jangan sampai kita hanya satu customer dia cuma sebulan dia cuma 100.000 misalnya. Kita berikan benefit yang customer belikannya 20 juta dalam sebulan, itu jangan disamakan. Itu harus dibedakan. Nah, itu buatlah sistem loyalty atau sistem tiering yang memang sesuai dengan sistem pembelanjaannya mereka. Nah, di slide ini nanti dari sahabat mitra SRC itu juga bisa lihat. Nah, ini ada tier-tiernya. Contoh, misalnya dari sisi tier atau tingkat itu ada, kita bikinnya ada 5. Yang paling rendah bronze, silver, gold,
platinum sama quartz. Yang paling tinggi quartz. Dan di sebelah kanan atas itu adalah keuntungan yang didapatkan. Keuntungan itu dibagi lagi menjadi 3. Ada keuntungan tetap, ada keuntungan behavioral, jadi dari sisi dia bersikapnya itu seperti apa. Terus kemudian ada surprise sama delight benefits. Nah contohnya kita ambil yang paling tinggi lah. Contohnya dia quartz. Fixed benefitnya itu dia bisa mendapatkan banyak hal dibandingkan untuk yang di bronze. Terus kemudian yang dari sisi quartz dia sering kita berikan surprise delight benefit, itu sering banget, sebulan bisa 3 kali misalnya. Nah itu harus sekali kita pikirkan bagaimana loyalty system kita bisa memberikan personal touch kepada customernya kita. Itu sangat penting. Jangan sampai kita sudah membuat sebuah sistem loyalty atau membership, tetapi kita tidak mentouch emosionalnya, personalnya. Itu sangat salah. Jadi pikirkan kembali personal touch yang kita harus lakukan kepada customer apa, dan balik lagi kita harus punya datanya. Paling penting data ulang tahun lah, itu udah paling harus sudah punya. Terus kemudian misalnya data dia misalnya sudah menikah, data anniversary let's say, dikasih kado pasti istrinya senang misalnya. Hal seperti itulah yang pasti membuat orang tersenyum, sesuai juga dengan SRC kan, dekat berdampak. Nah hal-hal itu juga yang harus kita pikirkan, seperti itu. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi tadi Pak Danu juga udah sebutin banyak sekali promo yang dekat berdampak lah ya istilahnya ya. Promo-promo yang memang ada kedekatan secara personalnya. Dan juga loyalty program itu juga harus dilihat tieringnya ya Pak ya. Betul. Jadi disesuaikan dengan perbelanjaan yang dilakukan oleh pelanggan tersebut. Mungkin dari sahabat mitra SRC masih belum kebayang kira-kira promosinya apa saja. Nah di slide ini nanti ada contoh-contohnya. Nah ini adalah loyalty system benefit, jadi sahabat mitra SRC juga bisa harus perhitungkan ketika sudah ada sistem poin, dia ketika melakukan pembelian dia harus bisa earn poinnya dan bisa redeem poinnya. Redeem itu dia bisa gunakan lagi poinnya di tokonya kita, dan juga bisa poin itu digunakan di semua produk. Jangan sampai contoh saya beli produk A, ketika saya mau belanjakan poin saya hanya bisa beli produk A, itu jangan sampai. Kalau bisa semua produk di toko kita dia bisa belanjakan untuk poinnya. Terus kemudian member privilege itu keistimewaan menjadi membershipnya di toko kita juga harus selalu diperhitungkan juga dan selalu diperhatikan. Wow, luar biasa sekali sahabat mitra. Jadi tadi udah dicontohin banyak banget ya, mulai dari cashback, terus juga bagaimana kita membuat pelanggan kita tuh merasa spesial gitu ya, sehingga dia senang terus jadi lebih sering lagi belanja ke toko kita gitu. Nah, berhubung narasumber kita hari ini nih kece banget sahabat mitra, dan topik kita juga seru banget karena ini kan berhubungan dengan meningkatkan cuan, dengan membuat pelanggan merasa spesial, pelanggan senang, toko pun semakin cuan ya Pak Danu ya. Jadi kelihatannya tadi udah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari sahabat mitra, mungkin bisa kita bacakan bersama ya Pak ya pertanyaannya. Nah ini ada pertanyaan pertama dari Toko Wawan, ini dari Lamongan Pak. Wow, halo Lamongan. Lamongan. Pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan pembelanjaan pelanggan di era digital seperti sekarang Pak? Sedangkan bisnis online semakin menjamur di sekitar kita. Menarik sekali pertanyaannya. Menarik sekali pertanyaan, dan ini memang salah satu yang disruptif juga ya di era sekarang, bahwa banyak sekali pembelanjaan online, orang lebih tertarik ke sana dan mereka lebih dekat. Tetapi apa yang kita bisa ambil bahwa pembelanjaan online tersebut dia selalu banyak memanfaatkan promo, menawarkan promo bebas ongkir, terus kemudian promo-promo yang lain lah. Dan kita bisa compete di hal tersebut balik lagi ketika kita sudah punya base-nya atau fundamentalnya seperti yang tadi saya jelaskan. Kita sudah punya loyalty system misalnya, kita sudah punya promo-promo terkait dengan database kita. Nah itu kita bisa compete dengan promo-promo yang kita punya dan tawarkan sesuatu yang berbeda. Kalau tadi hanya ditawarkan misalnya let's say bebas ongkir, tawarkanlah misalnya dari ketika dia sudah menjadi membershipnya di kita, nggak cuma bebas ongkir misalnya, nanti kita anterin deh, tapi nanti kita ada masukin ke dalam suatu undian misalnya pembelanjaan di bulan tertentu, misalnya seperti itu. Atau juga banyak promo-promo yang sekarang itu tadi flash sale. Kita lihat kira-kira dari toko downline-nya kita itu mereka bisa diajak flash sale kira-kira jam berapa ya, pas ngabuburit lah misalnya, atau mungkin pas jamnya yang lain. Kita survei aja dulu, nggak apa-apa, kita telepon satu-satu sekaligus untuk membina relationship, hubungan baik juga kan. Nah pasti downline pasti senang ditelepon, wah saya diperhatikan ya, kita mau ngajak nih flash sale nanti di jam segini, kira-kira bisa ikutan nggak?
pasti mereka akan nanya tuh produknya apa aja, ada yang sesuai yang kamu mau. Nah sesuai yang kamu mau kita harus tahu dulu dia sering beli produknya apa. Balik lagi ke link ke Data. dalam data tadi, seperti itu. Oke. Jadi jangan lupa dari sekarang Pak Wawan ya tadi dari Lamongan, manfaatkan betul data yang kita punya sehingga kita bisa pikirkan promo apa nih yang bagusnya. Sehingga kita bisa compete dengan kompetitor-kompetitor yang langsung melakukan pembelanjaan lewat online. Seperti Luar itu Mbak. biasa sekali. Tadi poin pentingnya juga dibandingkan online kan kalau misalnya offline seperti ini relationship bisa Yes. di-build lebih baik Betul, ya. betul. Oke, semoga menjawab pertanyaannya tadi. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua nih Pak dari Mitra HS Putra dari Karawang. Pertanyaannya adalah seberapa penting after sales untuk bisnis toko? Apakah sebaiknya yang dilakukan agar tepat sasaran? Oke, After good sales. questions Pak Putra dari Kerawang. After sales menurut saya sekarang sudah sangat penting sekali. Jadi tidak ada lagi bagi toko, bagi grosir dan segala macamnya itu pembeda-beda nggak ada. Jadi semuanya itu after sales sangat harus diperhatikan. Nah, ketika itu sudah penting, balik lagi kita ingin melakukan apa? Apakah yang tadi masuk ke dalam loyalty membership? Apakah masuk ke dalam remarketing? Itu pun kita harus kalkulasi tergantung resourcesnya kita. Karena sekarang juga banyaknya loyalty membership, ya kenapa nggak kita masuk ke sana? Tapi harus dilihat juga ya dari tadi yang bertanya, apakah resources kita cukup atau tidak. Nah ketika cukup, saran saya go ahead untuk masuk ke sana, jadi banyak melakukan after sales. Jangan lupa selalu tambahkan personal touch. Nah personal touch itu penting, saya selalu ingat bahwa orang Indonesia tuh seringnya merasa nggak enakan. Apalagi ketika banget. sudah ditelepon, diingetin, kita ada promo ini loh, diingetin. Kadang-kadang aduh ya udah belanja di toko kamu aja deh ya dibanding yang lain. Nah hal-hal tersebut ya kita harus build relationship-nya. Jadi nggak cuma ya udah sekali beli kita nggak say thank you, nggak say apapun, bahkan kirim apa semacam postcard atau kartu ucapan terima Ucapan kasih gitu itu ya. sangat bermanfaat sekali sih. Wah, Gitu. penting sekali itu berarti personal touch. Ya. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan ketiga dari Mitra FC Baru Jaya. Ini dari Jember, Pak. Jadi Ya. pertanyaannya adalah bagaimana untuk membuat pelanggan rajin berbelanja menggunakan aplikasi? Oke, good questions lagi nih dari Baru Jaya Jember. Bagaimana membuat pelanggan rajin berbelanja melakukan aplikasi? Paling penting pertama, kenapa dia mesti berbelanja di aplikasi? Harus kita pikirkan dulu, apakah lebih murah, apakah banyak promonya, atau dia lebih simple belanja di aplikasi tersebut. Nah itu yang harus kita pikirkan dulu. Ketika semuanya ada, yang hal terakhir yang kita lakukan adalah sosialisasi agar dia bisa menggunakan dengan baik, dengan user friendly, dengan mudah. Nah itu udah last stepnya lah. Tapi yang paling penting kita harus pikirkan kenapa dia mesti belanja di aplikasinya. Nah kalau kita sudah tahu, oh dia lebih sukanya promo ya, banyaklah promo di aplikasi tadi. Jadi kadang-kadang promo tersebut jangan semuanya diumbar ya. Semua offline dapat, online dapat. Kadang-kadang harus dipikirkan juga, oh saya mau ningkatin penjualan di aplikasi. Ya udah promonya di aplikasi aja. Pas datang misalnya ada yang datang ke toko, saya mau beli produk ini. Oh ya udah, kamu bisa dapat diskon kalau belanja di aplikasi. Coba aja sign up sekarang, daftar sekarang, proses aplikasi sekarang, kamu dapat diskon loh dibanding sekarang langsung bayar cash. Misalnya seperti itu. Wah, berarti strategi penempatan kita mau taruh promo kita di mana tuh juga penting Juga ya. Jadi penting. nggak semuanya disebar secara rata Yes, gitu. betul. Semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan keempat. Ini dari SRC Oni dari Surakarta. Nah, ini adalah downline nih, Pak. Oh, Nah, halo. ini downline ya. Nah, bagaimana mengatasi pelanggan yang tidak terjangkau jaringan sinyal jika mau bertransaksi atau order online? Minta tipsnya aja dari Pak Danu. Oke, ini agak-agak susah menjawabnya ya. Kalau nggak bisa dapat jaringan sinyal, memang bagaimana untuk bisa order online? Sebenarnya kita juga bisa membantu, let's say, apakah ini bentuk treatment atau perlakuan khusus yang kita berikan kepada downline-nya atau kepada toko tersebut. Misalnya kita beliin modem, misalnya, atau kita belikan sesuatu agar dia bisa order online. Nah hal tersebut kita harus pikirkan juga sebelum kita kasih modem, dia pembelanjaannya bakal gede nggak sih? Bakal banyak nggak sih melalui online tersebut? Nah hal tersebut kita juga harus pikirkan dan harus analisa sebelumnya juga. Nah kalau memang oke nih bakal gede, dalam kita bisa hitung dalam sebulan dia masuk, nggak apa-apa kita kasih aja. Itu salah satu perlakuan, toh ujung-ujungnya selama sebulan ke depan dan mungkin setahun ke depan dia belinya kan di kita terus.
Wah. Tapi jangan lupa dikasih promo-promo juga ya. Gitu. Iya, benar sekali. Oke Pak, ini kita lanjut ke pertanyaan kelima dari Mitra Al-Kausar. Pertanyaannya adalah, apa ada solusi untuk pelanggan yang tidak bisa mengaplikasikan Android? Sedangkan oke. di sisi lain mereka dituntut untuk mengikuti bisnis di era digital. Menarik nih Pak Menarik, pertanyaannya. menarik, menarik. Ini mungkin tadi terkait pertanyaan Mbak Mustika ya, apakah kita bisa hire admin Nah, iya. untuk mengaplikasikan untuk sistem online-nya atau bahkan masuk ke dalam aplikasikan Android. Nah, memang sekarang kalau memang tidak mengikuti bisa ketinggalan. Jadi mau nggak mau harus pelanggan tersebut bisa mengaplikasikan Android. Nah, itu mungkin perannya di kita atau dari sisi mitra tadi untuk sering-sering melakukan sosialisasi atau edukasi. Edukasi ya. Betul, sering-seringlah samperin, apa susahnya, yuk diajarkan. Kalau perlu mungkin dibuatkan SOP atau step-stepnya ini loh Tutorial ya, caranya, tutorial tutorial cara ya kan. menggunakan Android. Tutorial, ya betul. Nah, ketika sudah membuatkan tutorial, sering-sering dicek, orang juga pasti senang. Oh, saya dibantu loh sama kamu, sama mitra kamu. Nah, saya pasti akan belinya di kamu saja. Nah, balik lagi personal touch tadi. Nah, harus selalu dibantu dan menurut saya nggak ada cara lain sih. Ketika dia tidak bisa mengaplikasikan, kita tinggalkan, dia malah nggak bisa order. Itu sayang sekali. Benar sekali. Jadi Gitu. jangan sampai ditinggalkan pelanggannya, tapi justru harus dirangkul, diberikan sosialisasi dan edukasi ya Pak Betul ya. sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Ini dari Mitra Bumi Jaya. Bagaimana merubah pandangan pelanggan terhadap poin yang sering dibanding-bandingkan dengan poin dari toko lain? Wah, Nah, ini kompetitif nih berarti kompetitif. nih Memang temanya. banyak juga customer yang sering banding-bandingkan. Banyak yang sering melihat, oh ternyata poinnya saya di toko sebelumnya, toko sebelah misalnya, itu lebih gede dibanding tokonya kamu nih. Dia sering banding-bandingkan. Nggak masalah, tetapi yang balik lagi, kita harus melihat apa sih keistimewaannya dari poinnya toko kita. Balik lagi ke database tadi, apakah misalnya customer tadi lebih suka, oh dia sering belanjanya produk-produk yang berkaitan dengan produk baby misalnya, atau produk yang untuk wanita. Nah, justru poin-poin kita banyak diberikan diskonnya untuk produk wanita. Jadi customer tersebut ya udah, meskipun saya dapat poinnya lebih sedikit, tapi karena kebutuhan saya di situ, ya saya bisa dapatnya di toko kamu dibanding toko sebelah. Nah, itulah kenapa pentingnya poin kita harus link terhubung dengan database kita. Dan kita bisa menganalisa setiap pembelian customer itu, dia belinya itu produk-produk apa saja. Nah, di sisi lain kita juga bisa memberikan banyak promosi. Ketika dia membandingkan, iya Bu, misalnya poin kita memang tidak sebesar di toko sebelah, tapi kita banyak promosinya loh Bu, dan kita ketika sudah menerapkan loyalty membership, kita banyak memberikan sesuatu juga ke Ibu misalnya seperti itu. Nah, itu juga bisa diterapkan juga menurut saya. Jadi kadang-kadang kita bisa head to head, kadang-kadang juga jangan head to head. Nah, itu kita bisa lihat lagi, balik lagi ke resourcesnya. Ini justru saya kembalikan lagi kepada mitra, cocoknya yang mana. Nah, balik lagi, nge-link database-nya itu sangat penting. Wah, bagus sekali. Jadi memang link database itu sangat penting untuk mengetahui pelanggan kita seperti apa. Ya. Jadi ketika kita menawarkan sesuatu kayak poin itu, dia lebih tertarik ke kita. Mungkin bukan karena jumlahnya lebih besar ya Pak ya, Betul. tapi karena lebih cocok. Lebih dengan cocok, dia. Jadi betul. kecocokan itu sangat penting. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Ini dari Mitra Toko NS dari Pematang Siantar. Wah, Wah, halo, jauh nih. Pematang Halo Siantar. Pematang Siantar. Pertanyaannya adalah, bagaimana tips membuat promo yang menarik pelanggan? Oke, nah tadi sudah kita jabarkan, saya jabarkan juga bahwa promo-promo yang menarik itu tergantung customer kita itu mau yang mana, dan juga tergantung momentumnya yang mana. Ada lagi sebenarnya kalau kita mau extra effort atau extra usaha, kita juga sebelumnya kita melihat dari tahun sebelumnya misalnya kompetitor kita tuh melakukan apa sih. Nah, itu kalau bisa kita punya datanya juga tuh. Dari toko sebelah dia melakukan promosi ini, dan kita nanti bisa menganalisa, oke, tahun depan dia akan melakukan promo ini. Nah, kita promonya juga harus lebih baik dong. Nah, salah satu aja promo yang menarik adalah promo yang lebih bagus dibandingkan dengan kompetitor kita, itu satu. Tetapi kalau kita tidak punya resourcesnya untuk menganalisa promo-promo dari kompetitor, ya apa-apa, kita go ahead with our strength atau kekuatan dari toko kita sendiri. Kekuatan toko kita apa? Misalnya, oke, promo kita lebih banyak orang itu beli karena dia sukanya diskonnya lebih besar. Ya nggak apa-apa diskonnya lebih besar, tetapi masukkan ke dalam sistem poin tadi agar repeat order, pembelian berulang. Berikan diskon ataupun cashbacknya dalam bentuk poin.
Nah, hal tersebut pasti akan melakukan menarik bagi para customernya. Apalagi misalnya ketika dia sudah poinnya, kita harus transparansi juga. Misalnya setiap bulan kita kirimkan WhatsApp misalnya, atau mungkin kalau bisa email, poinnya ada berapa sih? Halo, kamu poinnya sudah mencapai 10.000 poin. 10.000 poin bisa dibelanjakan ini loh. Dan itu kita kirimkan juga tiap bulan, tiap minggu kalau bisa. Nah, itu sangat bagus sekali. Jadi orang tersebut kita selalu informasikan promo-promonya secara berkala. Jadi dia tidak sempat melihat promo di toko lain. Nah, hal tersebut juga sangat penting. Wah, luar biasa sekali. Jadi tadi juga kombinasinya untuk promo yang menarik itu dikaitkan juga dengan loyalty program poin tersebut ya Pak Betul. Danu ya. Oke Pak Danu, jadi pertanyaan ketujuh tadi ternyata menutup sesi pertanyaan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Terima Danu. kasih banyak. Ini ilmunya luar biasa banget. Sahabat Mitra pasti sangat bahagia sekali bisa mendapatkan ilmu ini Saya semua. doakan semoga bermanfaat dan semakin cuan. Wah, itu dia, semakin cuan moto utama kita ya. Ya. Oke, jadi sahabat Mitra jangan lupa seluruh tips dan trik dari Pak Danu tadi terkait dengan promo, loyalitas pelanggan, loyalty point dan lain-lain langsung dipraktekkan ya. Terima kasih Pak Danu atas Terima kasih kehadirannya sekali. di studio hari Senang ini. berada di sini. Dan sahabat Mitra, kita bisa langsung simak aja nih. Di aplikasi Ayo SRC Mitra kita kan sudah bisa melakukan promo. Nah, mau tahu tutorialnya seperti apa? Kita simak kelas singkat berikut ini. Pengaturan loyalty point pelanggan. Mitra SRC dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan hadiah melalui program loyalty point untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Langkah yang digunakan untuk mengatur poin pelanggan. Pilih menu Atur Poin. Pada kolom persen nominal pembelian untuk poin, isi persentase reward yang akan diberikan kepada pelanggan dari hasil total pembelanjaan. Kemudian, isi jumlah minimal pembelanjaan untuk mendapatkan poin. Lanjutkan dengan mengisi tanggal awal dan akhir masa berlaku poin. Centang di sini untuk menentukan perhitungan poin berdasarkan kategori produk. Pilih kategori produk yang akan Anda berikan poin. Lanjutkan dengan memasukkan nominal persentase untuk reward. Atur nilai minimum pembelanjaan untuk mendapatkan poin. Apabila Anda ingin menambahkan perhitungan poin yang berbeda untuk kategori produk yang lain, klik tambah pengaturan poin untuk kategori produk lain. Lalu, lengkapi kolomnya. Setelah semua sudah diatur, kolom poin aktif akan menampilkan ringkasan skema loyalty point yang sudah Anda atur sebelumnya. Siklus poin akan menunjukkan masa berlaku poin yang sedang berjalan. Apabila Anda ingin mengubah durasi dan nilai poin, klik Ubah. Setelah selesai, klik Simpan. Langkah untuk membuat katalog hadiah baru. Pilih menu Katalog Hadiah. Setelah masuk pada menu awal, klik Tambah. Upload gambar melalui kolom yang tersedia. Pastikan gambar yang Anda upload berformat JPG atau PNG. Masukkan harga barang untuk mendapatkan rekomendasi nilai poin yang perlu ditukarkan dalam katalog. Kemudian, rekomendasi akan muncul. Input nilai poin untuk barang yang Anda pilih di penukaran poin. Pilih status. Aktif, dipilih jika katalog masih aktif. Nonaktif, dipilih jika katalog sudah tidak aktif. Terakhir, klik Simpan. Pada menu penukaran poin, pengguna dapat melihat dan mencari riwayat penukaran poin yang dilakukan oleh pelanggan dengan cara ketik nama pelanggan yang dicari pada kolom cari. Sistem akan otomatis menyaring dan menampilkan daftar pelanggan sesuai dengan nama yang diketik. Pelanggan yang memutuskan untuk berhenti berlangganan akan kehilangan seluruh poin dan riwayat penukaran poinnya. Pada menu manajemen poin, pengguna dapat melihat riwayat poin per pelanggan, melihat status poin aktif, dan konversi total poin. Klik nama pelanggan yang diinginkan.
Kemudian, akan muncul halaman detail informasi riwayat poin pelanggan yang Anda pilih. Selamat mencoba dan terus gunakan Ayo SRC. Banjari SRC. Habis ini kita juga akan sharing langsung dengan salah satu mitra SRC, yaitu SRC Mitra Gary dari Mitra Cacan Tangerang. Pak Gary dari Mitra Cacan Tangerang. Nah, Pak Gary ini tentunya sudah melalui perjuangan yang cukup panjang selama menjadi mitra SRC sehingga bisa menjadi sukses seperti sekarang. Mari kita dengar sukses story dari Pak Gary dari Mitra Cacan dan tips dan triks untuk sahabat mitra semuanya terkait dengan pengelolaan pelanggan. Langsung kita sambut saja Bapak Gary dari Mitra Cacan Tangerang. Halo sahabat mitra SRC seluruh Indonesia, apa kabar? Semoga semua sahabat mitra SRC di Indonesia dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Perkenalkan, nama saya Gary, saya dari Mitra SRC Toko Cacan di daerah Tangerang. Senang sekali bisa berkenalan dengan sahabat SRC di seluruh Indonesia melalui kelas online ini. Pertama-tama, mungkin saya mengucapkan terima kasih pada tim PT SRCIS untuk kesempatannya berbagi di kelas online ini. Sedikit tentang latar belakang saya. Saya sudah terjun di toko grosir sekitar 6 tahun. Dan semuanya berawal dari toko grosir konvensional. Layaknya toko grosir konvensional pada umumnya, dari manajemen stok barang, keuangan, pemesanan, dan database pembeli itu dilakukan secara manual tanpa menggunakan sistem. Toko grosir konvensional itu cenderung bergantung pada satu orang, di mana orang tersebut bila tidak ada di toko, maka toko tersebut tidak bisa berjalan. Kebetulan di 2018, saya diajak bergabung dengan Mitra SRC. Dari awal bergabung sampai sekarang, saya dapat mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu. Dan ilmu-ilmu tersebutlah yang saya terapkan satu persatu di toko saya. Tapi tetap ingat ya sahabat SRC, semuanya itu butuh proses dan waktu. Hal tersulit adalah mengubah kebiasaan cara berbelanja pelanggan yang awalnya berbelanja secara manual datang ke toko, sekarang harus menggunakan aplikasi. Apalagi pelanggan saya adalah toko-toko kelontong yang rata-rata pemiliknya berumur 28 tahun ke atas. Jadi saya harus mengajarkan satu persatu, tahap demi tahap tentang cara menggunakan aplikasi Ayo SRC. Yang sudah Mitra Cacan lakukan atau saya lakukan adalah memanfaatkan task force yang saya miliki atau sales mandiri untuk menghampiri dan mengedukasi pelanggan. Dampak yang saya rasakan adalah pelanggan saya menjadi lebih percaya dan terbiasa menggunakan aplikasi Ayo SRC, sehingga proses operasional saya juga lebih mudah dan terstruktur. Pertama, konsisten dalam kecepatan pengiriman. Kalau di toko saya sih sistemnya pengiriman H+1 atau akan dikirim besoknya setelah ordering. Kedua, rutin mengadakan promo bulanan yang tujuannya adalah mempertahankan loyalitas pelanggan yang berdampak pada kenaikan omset. Yang ketiga, program loyalitas pelanggan dengan menggunakan sistem poin tahunan pada Ayo Mitra. Untuk menjalankan ketiga hal tersebut dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, diperlukan seorang admin khusus untuk mengelola ketiga hal tersebut, yang pastinya harus ramah dan cepat.
Untuk ketepatan dan kecepatan pengiriman, saya membuatkan rutin pengiriman harian berdasarkan lokasi pelanggan saya yang berbelanja di hari itu, agar tim delivery saya kerjanya lebih efisien dan tidak bolak-balik. Lalu mengenai promo, saya biasa mengadakan promo berupa potongan harga di setiap bulannya. Ketiga, untuk setiap pelanggan saya yang bertransaksi akan mendapatkan 1 poin dengan kelipatan belanja 250.000 yang nantinya dapat ditukar pada akhir tahun dengan produk atau barang yang ada di katalog. Contohnya ada voucher potongan harga, kompor gas, rice cooker, setrika, dan lain-lain. Untuk admin, pekerjaannya dimulai membuat promo online, membalas chat pelanggan, mengupdate harga di produk di harga Ayo Mitra. Tentunya dengan melakukan semua hal tersebut, Mitra Cacan berhasil mempertahankan loyalitas pelanggan dan tentunya mendapatkan cuan. Menurut pribadi saya tentang pojok modal, ada 2 sisi dari downline dan mitra. Kalau dari sisi downline lebih berani melakukan pembelian varian lebih banyak, dari menyetok barangnya fast moving juga lebih banyak. Dan untuk produk yang baru launching pun dia lebih berani untuk membeli, mencoba, menjual. Dan kalau untuk sisi mitra, untuk sisi saya, mengurangi resiko driver saya untuk bawa uang cash. Karena kalau bawa uang cash itu menurut saya agak resiko ya, karena bisa dijamret atau dapat uang palsu juga bisa dari customer saya. Dan yang saya senang di pojok modal juga setelah orderan selesai uangnya akan masuk kok H+1. Pesan dari saya supaya pelanggan senang dan toko semakin cuan adalah rutin membuat promo dan sistem poin Ayo Mitra, investasi dengan mengadakan delivery dan admin khusus, dan jangan lupa gunakan pojok modal. Pokoknya harus jaga komunikasi, tetap bersabar, dan coba terus. Bersama SRC, dekat berdampak. Wow, luar biasa sekali tadi pemaparan dari Pak Gary dari Mitra Cacan dari Tangerang. Nah, sahabat mitra, pasti langsung dapat tadi kan tips and triksnya bagaimana sih cara pengelolaan pelanggan. Nah, tadi Pak Gary juga udah menyebutkan beberapa hal tuh, mulai dari menyediakan admin khusus, lalu memanfaatkan pojok modal, dan jangan lupa gunakan juga sistem loyalitas pelanggan. Nah, tadi juga Pak Gary sebutkan bahwa itu semua bisa dilakukan melalui aplikasi Ayo SRC Mitra. Jadi buat para sahabat mitra, langsung aja praktekkan tips and triks tadi di mitra masing-masing ya. Nah, sahabat mitra, hari ini juga saya mau ngingetin lagi nih, buat sahabat mitra yang belum follow akun sosial media SRC, langsung di follow aja ya. Karena dengan memfollow, sahabat mitra bisa ikutan teredukasi dan terupdate nih dengan program-program yang sedang berjalan di SRC. Nama akunnya ada di bawah sini, langsung bisa di follow, share, likes, and comments ya. Kita ada di Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Sahabat mitra, hari ini saya juga mau kasih tahu sekarang di aplikasi Ayo SRC Mitra sudah bisa menyediakan fasilitas pinjaman untuk pelanggan sahabat mitra melalui fitur baru kita, pojok modal. Buat yang belum tahu pengertian dari pojok modal, saya jelasin ya. Pojok modal merupakan suatu fasilitas pinjaman untuk para pelanggan dalam pembelian barang ke mitra. Ingat, ada syarat dan ketentuan berlaku tentunya. Nah, sekarang ini udah banyak juga nih sahabat mitra seluruh Indonesia yang sudah mengaktifkan fitur pojok modal, dan pastinya
sudah merasakan manfaat dari fitur pojok modal tersebut untuk meningkatkan omset. Nah, sekarang buat sahabat mitra yang masih penasaran apa aja sih manfaat-manfaat bagi pemilik mitra yang sudah menggunakan pojok modal, kita bisa langsung simak videonya berikut ini. Oke, nama saya Tommy. Saya sudah menjadi mitra SRC sejak tahun 2019. Awalnya saya ragu ya menggunakan pojok modal, tapi karena zaman terus berkembang, saya coba deh. Kebetulan toko mitra saya jadi percontohan untuk pojok modal. Daftarnya mudah sekali ya. Kita tinggal memasukkan nomor rekening kita di aplikasi mitra SRC. Setelah disetujui, langsung bisa dipakai. Oh ya, dengan pojok modal ini kan membantu pelanggan saya berbelanja dengan nilai transaksi yang besar, sehingga menambah omset di toko saya juga. Udah gitu kan sekarang kita nggak perlu lagi bayar di tempat, apalagi mitra saya kan ada pesan antar, jadi proses pembelian lebih cepat dan efisien. Waktu barang sudah diterima pelanggan dan pelanggan konfirmasi lewat aplikasi, besok uang udah masuk ke rekening saya. Dulu kan sebelum ada pojok modal kita kan masih hitung uang satu persatu. Ada aja yang salah hitung uang tercecer di jalan. Belum lagi ada risiko pencurian di jalan. Nah, karena transaksi udah lewat aplikasi, saya sekarang merasa aman. Karena tidak khawatir lagi uang palsu, uang salah hitung, dan tak perlu lagi rekam manual. Berkat adanya pojok modal, pelanggan saya makin seneng belanja ke mitra saya. Mereka merasa terbantu dan berterima kasih kepada saya. Yang sering kasbon saya ajak pakai pojok modal. Saya udah rasain nih manfaatnya menggunakan pojok modal. Benar-benar membantu bisnis saya. Ayo para mitra SRC, aktifkan segera pojok modal Anda secepatnya. Pojok modal terpercaya, mudah, dan lebih berkembang. Banjari SRC. Karena besarnya antusiasme dari sahabat-sahabat SRC untuk mengikuti kelas online seperti ini, saya juga mau ngajakin Bapak Ibu sahabat mitra untuk menghadiri kelas online SRC yang akan diadakan minggu depan, tepatnya tanggal 28 April 2021. Di mana nanti minggu depan kita akan membahas lebih lanjut lagi terkait dengan fitur pojok modal. Jadi untuk sahabat mitra, jangan lupa ya untuk hadiri kelas online SRC minggu depan tanggal 28 April. Nah, kelas online mitra pelanggan senang Toko Cuan hari ini telah selesai nih sahabat mitra. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam mendukung suksesnya acara kelas online kita kali ini. Semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi dan terus berkembang bersama. Karena bersama kita kuat, bersama kita hebat, bersama Mitra SRC dekat berdampak. Sampai jumpa di kelas online Mitra SRC atau SRC berikutnya. Zaman sekarang gak perlu ribet bikin promo, online juga bisa. Promo online jauh lebih murah dan cepat. Dengan promo online, kita bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Biayanya juga jauh lebih murah, karena udah gak perlu tuh cetak poster sama cari tempat buat tempel-tempel. Cara pertama yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah dengan mengakses Ayo SRC Mitra. Ini adalah cara untuk membuat spanduk iklan di Ayo SRC Mitra. Masuk ke mitra.src.id, lalu pilih spanduk iklan. Kemudian klik tombol buat. Isikan nama spanduk dan centang persetujuannya. Tentukan masa berlaku spanduk, pilih desain yang telah disediakan, lalu tinggal isi tulisan utama yang akan ditampilkan pada spanduk. Anda dapat melihat hasil spanduk Anda di sini. Dan terakhir, klik simpan dan kirim. Cara selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi pengolah poster lain. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat poster adalah judul dan isi poster. Pastikan judul yang dipakai sudah benar-benar sesuai dengan tujuan promo.
menggunakan huruf dengan ukuran besar serta warna yang mencolok. Gunakan kata-kata yang menarik pelanggan seperti diskon atau promo. Isi poster juga harus informatif dan terdapat jadwal berlangsungnya promo. Jangan lupa berikan gambar atau elemen pendukung untuk mempercantik dan memperkuat pesan pada poster. Nah, itulah cara-cara untuk membuat poster. Setelah poster promo selesai dibuat, sebarkan promo melalui Ayo SRC Mitra dan ke semua pelanggan, khususnya yang tergabung di Paguyuban SRC melalui sosial media. Penting juga loh untuk membuat promo secara rutin agar semua pelanggan ingat dengan mitra SRC, Bapak atau Ibu. Tunggu apa lagi? Yuk Bapak Ibu, sekarang waktunya untuk buat promo online melalui aplikasi Ayo SRC Mitra dengan mudah agar penjualan semakin maksimal. Hanya toko kelontong, semua bisa ketolong. Dari beli galon Dan bayar telepon, yang jaga menyapa, bercerita bersama di SRC semua bisa ada. Di SRC semua bisa ada. toko kelontong. Masa kini selalu dekat, hemat juga bersahabat. Jadi lebih baik bersama SRC. SRC kita, SRC dekat, hemat, bersahabat. Jadi lebih baik bersama SRC.